Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Dwi Utami, NIM 2020 08011999, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Kampus Kebun Jeruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara yang saya sudah baca di modul 5 Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskannya lagi dengan berbahasa formal untuk tugas bahasa Indonesia. Menurut Syah, keterampilan adalah kemampuan melakukan suatu pola atau tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut saya, berbicara adalah kita mengekspresikan atau menyampaikan suatu gagasan, pendapat, atau pikiran untuk mengkomunikasikan kepada penggemar dan penyimak. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran atau gagasan atau pendapat. Menurut Mulgrave, bicara adalah menyampaikan bunyi, bahasa, atau kata untuk mengekspresikan pikiran. Sedangkan keterampilan berbicara menurut Effendi adalah keterampilan mengeluarkan bunyi atau artikulasi untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan gagasan atau pendapat kepada orang lain dengan kepercayaan diri secara wajar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berbicara untuk menghilangkan masalah psikologi seperti malu dan lain-lain. Tujuan berbicara sebagai alat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat atau pikiran kepada pendengar atau orang lain. Tujuan berbicara dibedakan menjadi 4, yaitu informatif. Informatif itu kita membangun pendengar untuk menyampaikan ide. Contohnya itu kayak mendeskripsikan benda, menjelaskan proses, dan lain-lain. Rekreatif itu kita memberi kesan lucu seperti lawakan atau guyonan agar diskusi tidak terlalu menegangkan. Yang ketiga itu persuasif. Persuasif itu mempengaruhi orang lain untuk bertindak, seperti kampanye dan penjualan produk. Yang keempat, argumentatif, itu meyakinkan pendengar seperti debat politik, diskusi ilmiah, atau diskusi yang lain. Manfaat keterampilan berbicara yaitu komunikasi menjadi lebih efektif, dapat bertukar informasi, meyakinkan kepercayaan masyarakat, menambah kepercayaan diri, menambah karisma, dan menambah wibawa, mempermudah memperoleh pekerjaan, dan lain-lain. Jenis berbicara dibedakan menjadi 5. Pertama, itu situasi pembicara. Berbicara dibedakan menjadi 2, yaitu formal dan informal. Formal itu contohnya seperti ceramah, wawancara, debat, dan diskusi. Dan informal itu contohnya seperti percakapan, pengumuman, dan bertelepon. Yang kedua itu ada tujuan pembicara. Tujuan pembicara itu ada 5, yaitu untuk menghibur, untuk menginformasikan, untuk menstimulasi pendengar, untuk meyakinkan, dan untuk menggerakkan pendengar. Yang ketiga itu ada jumlah pendengar. Nah, jadi jumlah pendengar ini dibagi 3, yaitu antar pribadi yang berbicara 4 mata, kelompok kecil 3-5 orang seperti diskusi pembelajaran, dan yang ketiga itu kelompok besar seperti seminar dan pengajaran di kelas ataupun di luar kelas. Yang keempat ada berdasarkan peristiwa khusus, contohnya yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan pembacaan nominasi. Yang terakhir itu berdasarkan penyampaian. Nah, di penyampaian ini dibagi menjadi 4, yaitu mendadak, tanpa persiapan, baca naskah, dan menghafal. Mendadak itu kayak kita secara tiba-tiba diminta oleh audiens untuk menyampaikan pembicara. Terus tanpa persiapan itu kita kayak nggak bikin naskah dulu atau tidak membaca naskah, sama seperti mendadak, hampir sama seperti mendadak. Terus baca naskah kita berbicara sambil memegang naskah di tangan kita. Terus menghafal, kalau menghafal itu kita punya naskah tapi kita hafal dulu di belakang panggung atau sebelum mulai pembicaraan. Adapun faktor berbicara yaitu yang pertama fenomena, itu menjadikan keadaan sekeliling sebagai sumber ide. Kedua itu kognisi dan imajinasi. Yang ketiga itu berbahasa.
menggunakan bahasa yang baik dan sopan, santun. Yang keempat itu psikologis, menyampaikan berbicara dengan berani dan tenang. Yang kelima itu ada performa, kita menggunakan gaya berbicara yang tepat sesuai kondisi. Menurut Iskandar Dadang, ada faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan itu meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, atau durasi yang tepat. Yang ketiga itu pilihan kata, yang keempat itu tepat sasaran bicara. Dan yang non-kebahasaan itu kelancaran, penguasaan topik, gerak dan mimiknya tepat, dan sikap tidak kaku dan wajar. Prosedur pembelajaran berbicara. Jadi pembelajaran bicara ini harus terlihat natural seperti kehidupan sehari-hari yang dimulai dari penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan penyampaian ide. Nah, menurut Lyoma ini, tahap berbicara itu dibedakan menjadi 3, yaitu perancangan. Perancangan itu kita membangun ide yang kita ingin sampaikan. Jadi kayak misalnya siswa itu harus membangun ide yang bagus untuk berbicara. Yang kedua itu pemilihan. Di sini siswa itu dilatih aktivitas mental dan fisik seperti membangun, mengemas, dan mengembangkan idenya. Terus ada pemilihan bahasa. Nah, kita juga harus memilih bahasa yang baik, sopan, santun, agar enak didengar oleh audiens atau pendengar. Nah, yang ketiga itu ada pemroduksi. Pemroduksi ini melakukan pembicaraan langsung berdasarkan konteks dan tujuan. Nah, kalau pemroduksi ini siswa diharap memiliki pengetahuan yang lebih. Pengetahuan lebih itu kalau misalnya ada yang nanya dan si pembicaranya ini harus bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens. Sekian dari saya untuk menjelaskan keterampilan berbicara. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.